Sistem Necromancer, bab 245 sampai dengan 247. Bab 245. Bab 245, apakah kamu mati? Bang, bum, bum gelombang. Dalam sekejap, ledakan itu langsung menyelimuti pasukan koalisi Istana Tuan Kota. Seluruh jalan diselimuti ledakan dan asap tebal membubung. Formasi ketat pasukan koalisi terkoyak, dan anggota badan yang patah serta busa berdaging tersebar di seluruh langit. Formasi perisai yang membanggakan itu rapuh seperti selembar kertas di bawah kekuatan granat. Perisai itu terkoyak, dan prajurit yang kehilangan tubuh bagian bawahnya berjuang untuk berbaring miring. Beberapa orang ingin bergegas dan membantu tentara yang gugur. Tubuhnya ditembus pecahan peluru lagi, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Atef terlempar akibat ledakan dan menabrak dinding. Dia memuntahkan darah dan meraung ke arah Elno, yang juga berlari ke arah ini. Apa yang terjadi? Erno juga seperti anjing yang berduka, bersembunyi di balik tembok rendah. Jika saya tahu, apakah saya masih bisa masuk langsung dengan tentara saya? Kemudian, dia berteriak kepada prajurit yang tersisa di sekitarnya, menyebar, semua menyebar. Musuh ada di gedung di kedua sisi, hancurkan pintu dan bunuh mereka. Teriak Erno. Tetapi ledakan tersebut menimbulkan asap tebal kemana-mana, dan saat itu sudah larut malam, sehingga semakin sulit untuk menentukan arah. Dia tidak tewas dalam ledakan tersebut, tapi dia juga pusing dan telinganya berdenging. Ledakan telah berakhir, namun asap dan debu masih memenuhi udara. Dalam asap yang terselubung, terdengar ratapan menyakitkan satu demi satu. Meskipun pasukan koalisi terkejut dengan pemboman tersebut, jumlah orang yang berkumpul kali ini lebih dari 30.000. Korban dan cedera masih dalam batas toleransi. Erno membantu Atef berdiri dan hendak memberi perintah untuk mengatur ulang tim dan membunuhnya secara langsung. Ketuk lata-la gelombang. Suara gesekan tulang dan langkah kaki terdengar di atas kepala. Tiba-tiba dia melihat ke atas, dia melihat sosok-sosok padat di tengah asap kabur, berdiri di atap bangunan di dekatnya. Setiap sosok memegang instrumen aneh dan menuju ke arah kerumunan yang kacau di bawah. Hati semua orang tegang, tanpa menunggu tindakan apapun. Bang-bang-bang gelombang. Semua laras senapan di atas menyemburkan api berwarna oranye, dan peluru padat itu seperti jaring padat, menutupi bagian bawah. Engah kepulan-kepulan gelombang. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, dan pasukannya berjatuhan seperti gandum. Bahkan tubuh yang terjatuh ke tanah masih terus tersapu peluru. Di dalam gedung, buru-buru masuk dan bunuh musuh. Teriak Erno. Ada tentara yang menempel di dinding, menendang pintu dengan keras, dan bergegas masuk. Begitu dia masuk ke dalam ruangan, dia melihat ruangan itu dipenuhi kerangka yang memegang instrumen. Bang-bang-bang gelombang. Tembakan terdengar, dan beberapa orang langsung terbang keluar. Semua pintu dan jendela di lantai pertama dibuka. Kerangka itu memegang senapan mesin ringan dan mulai menembak. Sial, apa-apaan ini? Erno terbaring di tanah, dengan pasir dan debu berjatuhan dari kepalanya. Di sebuah ruangan, Wu Heng melihat pertempuran di luar jendela melalui celah di jendela. Pasukan koalisi pemerintah kota mengumpulkan setidaknya 30.000 orang selain ksatria pengawal besi, pasukan asing, dan anggota geng lokal. Setelah disambut granat dan peluru, jumlah orang telah berkurang lebih dari setengahnya. Dalam situasi ini, pasukan koalisi tidak lagi menimbulkan ancaman apapun bagi pihak mereka sendiri. Wu Heng juga melihat bala bantuan yang diundang oleh Elno. Levelnya harus di level 12 atau 3, mencapai level awal di Aken, tapi yang pasti tidak mencapai level 16 dari Giovanni. Helmnya terkena senapan sniper, sehingga tidak berani terus pamer. Ia hanya terlempar oleh granat. Artinya, atribut kekuatan fisik prajurit itu tinggi, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa bangun sekarang. Ancamannya tidak terlalu besar. Berbagai senapan mesin ringan di luar jendela masih menyala, menimbulkan asap dan debu lagi.
Wu Heng berkata melalui headset radio, apakah ada kemacetan di dekat sini? Diblokir. Suara Man Xiaowen terdengar dari headset. Tutup kafe internet dan jangan tinggalkan siapapun. Jernih. Saat kata-kata itu jatuh, suara langkah kaki yang padat dan benturan armor terdengar, berpusat pada blok di bawah. Pasukan undet yang padat membentuk pengepungan. Muncul di area yang bertikai. Suara tembakan tiba-tiba berhenti. Mayat dan kerangka yang padat itu seperti jaring ikan yang ditarik, bergegas menuju tengah. Ekspresi Erno dan Atef tiba-tiba berubah, dan mereka masing-masing mengeluarkan perintah. Bentuk formasi dengan saya sebagai pusatnya. Persiapkan dirimu dan bersiaplah untuk bertarung. Kedua pria itu berteriak keras, dan sisa tentara yang terluka, menyeret tubuh mereka yang terluka parah, mulai bergerak mendekati posisi kedua pria tersebut. Tanpa menunggu formasi pertempuran terbentuk, pasukan undet telah melancarkan serangan, dipersenjatai dengan senjata, dan langsung menyerbu seperti binatang haus darah. Mayat itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi laba-laba di mulut mangkuk. Jika laba-laba terus mati, akan timbul asap beracun dan ledakan. Setiap anggota pasukan koalisi tampak putus asa. Tidak ada kemungkinan untuk menang. Area pusat, asosiasi profesional. Diakon Gomez dan Wakil Diakon Ork Saman berdiri di atap, memandangi area pertempuran di kejauhan. Erno memang tidak punya banyak kesabaran, jadi dia akan mengambil tindakan malam ini. Ork tua itu memegang tongkat kayu dengan kedua tangannya. Mengapa kamu membuat suara yang begitu keras? Seharusnya itu Wu Heng yang meninggalkan cadangan untuk wanita itu. Gomez berkata dengan kedua tangannya. Apakah kamu akan membiarkan orang bodoh ini terus seperti ini? Ketika Wu Heng kembali, dia tidak akan takut menimbulkan masalah yang lebih besar. Apa hubungannya dengan saya? Gomez terkekeh, asosiasi tidak ikut campur dalam perselisihan kota. Asosiasi adalah tempat peraturan. Ork tua berkata, mungkin Elno yang menderita. Sulit. Erno telah menguasai kota Luntam selama bertahun-tahun, dan sungguh tidak masuk akal jika tidak bisa menangkap seorang wanita geng. Dia berhenti sejenak, kecuali Wu Heng tidak pergi. Bagaimana kalau dia tidak pergi? Gomez melirik binatang buas yang berkumpul di zona perang. Jika dia tidak pergi, anggota asosiasi akan membunuh penguasa kota setempat, cukup untuk memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Konsorsium Lambang Ular. Di balkon, Lecia bersandar di pagar di depannya, mengaduk cangkir teh dengan sendok perak. Melihat zona perang dengan lampu terang yang terus menyala. Tidak cukup membuat orang khawatir jika mereka pergi. Ada ketukan di pintu di belakangnya, dan seorang penjaga masuk dan berkata dengan lembut, Nona, apakah Anda mencari saya? Ajak seseorang untuk mengawasi situasi di luar. Jika Wen Manxia dari Spike Gang itu bisa melarikan diri, antar dia ke sisiku. Penjaga itu meliriknya, tidak bergerak, terdiam beberapa saat, dan mengingatkan, Nona, jika kita terlibat, bukankah itu tidak pantas? Tunggu di luar dan tanggapi jika kamu bisa melarikan diri. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, itu nyawanya. Baik, Nona. Penjaga itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Lecia menggoyangkan pergelangan kakinya dan merasakan gelang kaki itu tersembunyi di dalamnya. Dikatakan pada langit malam, apakah pelayanmu selamat atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Dalam pertempuran sengit, asap beracun berwarna hijau menutupi seluruh medan perang. Para undet terus menyerang mereka, dan pasukan koalisi tidak lagi terlihat dari luar. Namun pertempuran masih terus berlanjut, membuktikan bahwa masih ada pihak lain yang melakukan perlawanan. Mengenakan jubah penyihir dan mahkota tinggi, penyihir tulang berjalan mengelilingi perimeter 2 kali dengan tangan terpasang. Dengan jentikan tangan, medan perang mayat mati lepaskan, tentara koalisi yang mati berdiri dari tanah dan bergabung ke medan perang. Teruslah berjuang ke depan. Sudah banyak binatang jinak yang melayang di langit. Seharusnya banyak orang yang memperhatikan pertempuran ini, yang juga mewakili kepemilikan akhir kota ini. Berhentilah berkelahi.
Kami dipaksa ke sini oleh penguasa kota. Berhentilah berkelahi. Mansha Wen, saya kenal Wu Heng. Saya dari Scorpion Claw Gang. Bibi, kami salah. Tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Perburuan belas kasihan terdengar di antara kerumunan. Situasi saat ini sangat pasti. Mereka hanya akan mati di sini. Aku hanya ingin memohon belas kasihan dengan lantang agar adik ipar dari Spike Gang bisa melepaskan mereka. Namun, tidak ada tanggapan. Hanya satu laba-laba ganas yang melompat ke pertahanan dan meledakkan formasi. Terus diretas dan dibunuh oleh undead lainnya. Pertempuran telah berakhir. Asap beracun yang memenuhi area sekitar berangsur-angsur menghilang. Dua kerangka, menyeret Elno, yang terluka parah dan muntah darah, berjalan keluar dari kerumunan dan melemparkannya ke kaki Wen Mansha. Dan bala bantuan yang diundang memiliki pedang tajam yang menusuk dadanya, dan dia kehilangan suaranya. Aku akui, kota ini milikmu, tolong lepaskan aku sekali, kata Erno dengan susah payah sambil muntah darah. Selama belum meninggal, Anda masih bisa hidup setelah minum obat. Sudah terlambat untuk menyesal, sekarang kita hanya perlu mencari cara untuk bertahan hidup. Wen Mansha memandangnya dan berkata, saat kami bekerja sebagai geng, kami paling takut membiarkan orang hidup. Saat kata-kata itu jatuh, kerangka di samping mengangkat pisaunya dan menundukkan kepalanya, dan kepala itu berguling ke samping. Skeleton mage mulai melepaskan Dead Corpse Battlefield mengubah mayat di seluruh tanah. Wen Mansha menoleh dan merendahkan suaranya dan berkata, mereka semua mati, tidak ada satupun yang hidup. Suara Wu Heng datang dari interkom, malam ini, langsung tempati istana Tuan Kota. Wen Mansha mengangkat kepalanya dan berkata kepada pasukan undead yang padat, maju ke istana Tuan Kota. Hore! Tentara bergerak menuju istana Tuan Kota. Dalam asosiasi, diakon dan wakil diakon sedang minum teh dan menunggu hasilnya. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan seorang anggota tim berlari masuk dengan cepat. Apakah wanita itu masih hidup? Gomez bertanya langsung. Anggota tim menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetap hidup. Mari kita bernegosiasi dengan Erno dan selesaikan wanita ini. Wu Heng juga anggota asosiasi kita, kata Gomez lembut. Tidak, diakon. Anggota tim melirik mereka berdua dan melanjutkan, Elno sudah mati. Dia dipenggal atas perintah Wen Mansha. Bab 246. Bab 246, kenapa dia? Wen Mansha menang dan Erno dipenggal. Diakon dan subdiakon semuanya memiliki gerakan satu tangan. Erno telah mengumpulkan begitu banyak orang di kota. Dengan jumlah undead yang ditinggalkan Wu Heng, bagaimana mungkin dia bisa menang? Selanjutnya, beberapa roh undead juga diatur di luar kota. Bagaimana hasilnya? Gomez tiba-tiba menoleh, Wu Heng tidak pergi. Saya tidak tahu, saya tidak melihat Wu Heng di seluruh adegan. Tapi ada penyihir kerangka yang juga bisa mengubah undead. Mereka berdua langsung mengerti. Wu Heng pergi, tetapi meninggalkan penyihir kerangka dengan kemampuan yang sama. Selama situasi di medan perang memungkinkan, efek dari transformasi pasukan yang terus-menerus dapat dicapai. Bagaimana keadaan di sana sekarang? Wen Mansha memimpin tim ke istana Tuan Kota. Anggota tim bertanya lagi, bolehkah saya menghentikanmu? Gomez sedikit mengernyit. Kami tidak akan berpartisipasi, biarkan saja hewan jinak yang mengawasinya, lanjut Gomez. Seorang anggota geng yang terobsesi dengan pembunuhan mungkin tidak bisa dengan tenang menganalisis pro dan kontra. Sama sekali tidak perlu melakukan hal-hal tanpa pamrih ini. Mengerti, diakon? Konsorsium Lambang Ular. Pesan yang sama juga disampaikan. Ketika Lechia mendengar bahwa undead telah menang, matanya sedikit melebar. Benar saja, Wu Heng mengatur rencana cadangan ketika dia pergi. Bagaimana mungkin pria ini tidak menyangka Elno akan mengambil tindakan? Apa yang mereka lakukan sekarang? Wen Mansha bergegas ke rumah Tuan Kota bersama semua prajurit undead, kata penjaga itu. Lechia menguap dan berkata, saya mengerti,
kita tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Ngomong-ngomong, biarkan orang menyiapkan hadiah, jangan terlalu mahal. Saya akan pergi untuk memberi selamat kepada penguasa kota yang baru besok. Baik, Nona. Penjaga itu pergi. Lechia melepas baju besinya dan mengenakan piyamanya. Berjalan menuju kamar tidur. Semuanya sudah siap, biarkan aku menemanimu sampai saat ini. Kemudian, tidak ada ketegangan dalam pertempuran di istana Tuan Kota. Pasukan undet langsung menyerbu gedung tersebut, menempati pusat kekuasaan di kota Luntam, istana Tuan Kota. Saat sinar matahari pertama menyinari ruangan, Wen Manxia telah duduk di singgasana penguasa kota. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, tulang punggung geng itu masuk dengan kegembiraan di wajahnya. Kakak ipar, semua pelayan di rumah Tuan Kota telah diberhentikan, dan semua orang yang berhubungan dengan mereka telah dibunuh. Baiklah, biarkan orang-orang kita mengambil alih semua tembok di kota dan jangan mengganggu orang-orang. Kita bukan geng sekarang. Ya, kakak ipar. Berhentilah memanggilku kakak ipar. Jika orang-orang mendengarmu, kamu tetap merasa seperti sebuah geng. Gan-Gan tertegun sejenak, siapa nama penguasa kota? Tuan Kota, mari kita bahas nanti dan lihat nama yang tepat. Dimengerti, Tuan Kota ini. Tepat ketika tulang punggung hendak pergi, Wen Manxia melanjutkan, pergi dan undang diakon asosiasi dan Lechia dari konsorsium. Ya, penguasa kota. Tulang punggung pergi dengan cepat dan menjelaskan semua hal ini. Tidak lama, ada langkah kaki di luar pintu. Gomez, diakon asosiasi, dan Lechia dari konsorsium bergegas masuk satu demi satu. Sebelum mereka berbicara, mata mereka tertuju pada sosok kurus di sebelah Wen Manxia. Mengenakan jubah dan mahkota penyihir tinggi. Tangan menempel dan badan lurus. Wajah dan pergelangan tangan yang terbuka terbuat dari tulang putih. Penyihir kerangka dalam informasi tadi malam, dan levelnya pasti tidak rendah, pasti lebih tinggi dari Wu Heng. Selain itu, ada beberapa petugas kerangka tingkat tinggi. Salah satunya, dilihat dari senjata dan perlengkapannya, adalah mantan penguasa kota, Elno. Mulai sekarang, istana penguasa kota jelas merupakan partai paling berkuasa di kota. Wen Manxia tersenyum, berdiri dan menyapanya, Nona Lechia, Diakon Gomez. Selamat, Suster. Wen Manxia telah mengambil posisi penguasa kota. Lechia melambaikan tangannya, dan para penjaga di belakangnya memberikan hadiah. Wen Manxia juga menunjukkan tingkat ketenangan dan martabat yang lebih tinggi daripada kakak ipar gangster itu. Dia memberi isyarat kepada petugas untuk mengambilnya dan meminta mereka berdua untuk duduk. Gomez tidak menyiapkan hadiah, berpura-pura tidak mengetahui masalah tersebut, dan bertanya, Nona Wen Manxia, apa yang terjadi? Wen Manxia menghela nafas, pelan dan berkata, lupakan. Kemarin, ketika tuanku pergi, Erno memimpin pasukan untuk menyerang kota kami. Namun, mereka mengalami perselisihan internal. Kami juga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan nyaris tidak menang. Tuan, tentu saja nama yang dipanggil oleh pelayan untuk tuannya. Sekarang secara langsung dinyatakan bahwa meskipun saya duduk di posisi ini, semuanya tetap milik tuan saya. Mendengar hal itu, Gomez tampak terkejut. Banyak hal yang terjadi tadi malam. Melihat ke pihak lain dan Lechia, dan melanjutkan, Erno telah menjalankan kota selama beberapa dekade. Dia tidak boleh rela menyerahkan separuh kota, tetapi dia tidak berharap untuk menanggung akibatnya. Wen Manxia menghela nafas lagi, Tuan berkata ketika dia pergi bahwa jika Tuan Erno menepati persetujuannya, maka setiap orang akan menjalankan setengah kota masing-masing. Tapi saya tidak menyangka, akan berakhir seperti ini. Lechia berkata langsung, pengelolaan kota Luntam semakin buruk olehnya. Jika mati, maka akan mati. Tidak ada yang perlu dikatakan. Terima kasih, Nona Lechia. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kota ini di masa mendatang, sebutkan saja kepada saya. Kata Wen Manxia, lalu melanjutkan menatap Gomez, tolong minta juga, Diaken, untuk melaporkannya ke asosiasi. Luntam kota ini akan saya kelola,
dan saya akan menulis surat kepada tuan saya dan memberitahu dia tentang situasi di sini. Pada titik ini, Gomez tidak punya alasan untuk menyinggung Wu Heng atas kematian orang tersebut. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan menjelaskan masalah ini ke kantor pusat. Anda dapat menulis surat itu secara pribadi ke Wu Heng, dan saya akan meminta asosiasi untuk mengirimkannya ke Treasure Island." "Terima kasih, Diakon." Beberapa orang terus mengobrol untuk beberapa kata. Kedua orang yang bertanggung jawab itu tidak tinggal lama. Setelah menyapa, mereka pergi. Rumah Tuan Kota. Wu Heng meminta Glenda dan Xiao Xiao untuk bertindak secara terpisah. Cari di seluruh rumah Tuan Kota. Selain gudang bawah tanah dan gudang di bawah rumah Tuan Kota, saya selalu merasa harus ada gudang lain. Setelah menjalankan kota Luntam selama bertahun-tahun, mustahil tidak ada tabungan. Tidak lama kemudian, Xiao Xiao terbang kembali, tetapi tidak menemukan apapun di area pencarian. Glenda di sisi lain terbang kembali membawa berita. "Ada di sini." Wu Heng dan Xiao Xiao mengikuti ke ruang kerja penguasa kota. Glenda menunjuk ke dinding tempat lukisan itu digantung dan berkata, "Di belakang dinding, ada mezanin dengan banyak koleksi dan koin emas. Bukalah." Tengkorak di belakangnya segera melangkah maju. Glenda buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, ini sebuah pintu. Itu hanya diukir dengan tanda hantu. Anda dapat membukanya dengan menemukan pegangan pintu. Mengukir tanda di pintu adalah penyakit mental." Wu Heng melangkah maju untuk memeriksa dengan cermat dan menemukan beberapa petunjuk. "Ulurkan tangan Anda untuk meraihnya. Di mana Anda menyentuhnya, pegangan pintu berubah dari dinding. Putar perlahan dan akan terbuka dengan sekali klik. Interiornya adalah ruangan seluas 30 meter persegi dengan kotak harta karun di tanah dan berbagai koleksi cantik, lukisan cat minyak, dan beberapa perhiasan di rak di kedua sisinya." Wu Heng berjalan langsung ke peti harta karun. "Tidak ada mekanisme di dalamnya, kan?" "Tidak," kata Glenda. "Hantu tidak bisa disentuh, tapi bisa masuk ke dalamnya. Anda dapat memeriksa situasi di dalam." Mengkonfirmasi bahwa tidak ada bahaya, Wu Heng langsung membuka peti harta karun. Saat tutupnya dibuka, cahaya keemasan muncul di depan Anda. "Wow, banyak sekali emasnya," seru Xiao Xiao. "Jika 200 koin emas dimasukkan ke dalam tas, jumlah yang ada di depan Anda mungkin dapat mengisi 100 kantong uang. Luntam ini sangat efektif dalam mengumpulkan uang." Pantas saja dia mengertakkan gigi dan menolak melarikan diri saat Warhammer Party memasuki kota. Kali ini dia berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali separuh kota. Singkirkan semua koin emas dan semua peralatannya, dan lihat Glenda lagi, apakah masih ada lagi. Tidak lagi, ada koin perak berserakan di beberapa laci. Yah, itu tidak perlu. Tempat ini rencananya tidak akan dikosongkan dan akan terus digunakan oleh Wen Manxia. Saya akan memiliki tempat tinggal ketika saya kembali lagi nanti. Langkah kaki terdengar di luar pintu. Wen Manxia membuka pintu dan masuk, dan dua hantu langsung masuk ke tubuhnya. "Tuan, Gomez dan Lechia telah pergi. Mereka tidak keberatan kami terus mengelola kota, terutama Nona Lechia, yang juga mengirimkan hadiah ucapan selamat. Mereka semua adalah orang pintar dan akan membuat pilihan sendiri." Wu Heng duduk di samping. "Lechia pasti akan menghidupi dirinya sendiri. Akan baik juga baginya untuk mengelola kota sendirian. Setidaknya lebih baik dibandingkan saat Erno menjalankannya. Dan Gomez adalah seorang veteran dan pasti tidak akan membela penguasa kota yang sudah mati." Wen Manxia duduk di pangkuannya dan melanjutkan, "Selanjutnya, lanjutkan sesuai rencana." "Yah, semuanya berjalan sesuai rencana." Wu Heng mengulurkan tangan dan membaliknya, dan dua kotak besar muncul di kakinya. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya, memperlihatkan koin perak di dalamnya. "Sebanyak 10.000 koin perak diserahkan kepada Anda sebagai dana awal kota." "Wah, banyak sekali. Di belakang lukisan cat minyak di sana ada ruang rahasia. Mulai sekarang, kamu bisa menaruh uang di sana atau cincin luar angkasa."
Wen Manxia mengangguk dan bergerak sedikit, "Tuan, saya tidak ingin Anda pergi." Wu Heng tersenyum, mencubit pipinya, dan mencium bibirnya. "Bukannya aku tidak akan kembali, jadi mengapa kamu menyebutkan ini lagi?" Wen Manxia duduk mengangkang, menjulurkan lidah merahnya, dan mengirimkannya. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, dia sedikit terengah-engah dan berkata, "Kembalilah dan temui aku secepatnya. Setelah aku menetap dari sana, aku akan kembali menemuimu dan melindungi diriku dengan baik," kata Wu Heng. "Bagus." Dong 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 gelombang. Pada saat ini, suara tulang punggung geng datang dari pintu. Tuan kota, pejabat kota, dan orang-orang dari balai kota semuanya ada di sini. Wen Manxia mencium pipinya. Dia menata ulang pakaiannya dan berkata, "Oke, saya akan segera ke sana." Setelah melambaikan tangan, dia langsung keluar. Wen Manxia keluar dari ruang kerja, dan Wu Heng juga menggunakan tabir transformasi dan meninggalkan rumah tuan kota. "Kenakan topi Anda jauh di selatan kota dan naik kereta." Sisi lain, Wu Heng muncul di hotel, membuka pintu, dan menemukan Minnie dan Underwhale sedang mengobrol di kamar. Melihat Wu Heng kembali, keduanya sangat gembira. "Pemilik," Wu Heng masuk, "apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan?" "Tuan, apakah dia sudah makan?" Underwhale memindahkan tempat duduk untuknya. Wu Heng duduk dan berkata, "Saya sudah makan." Underwhale bertanya dengan lembut, "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja?" Para anggota suku masih berada di kota Luntam, dan nasib mereka terkait dengan nasib Wen Manxia. "Sukses, seluruh kota akan menjadi milik kita mulai sekarang." Bab 247. Bab 247, kata-kata kasar. Saya mendengar Wu Heng berkata bahwa seluruh kota adalah miliknya. Wajah kedua wanita itu juga menunjukkan kegembiraan. Minnie melompat dan bersorak, "Oke, saya akan menjadi pelayan penguasa kota mulai sekarang." Underwhale lebih tenang dan berkata, "Selamat, Tuan, karena telah menjadi penguasa kota." "Yah, kota Luntam adalah pendukung kita. Bahkan jika kita tidak melakukannya dengan baik di luar, kita masih bisa kembali dan menjadi penguasa kota. Memiliki kota seperti itu membuat kami lebih percaya diri saat berada di luar. Selanjutnya, apakah kita akan langsung pergi ke Treasure Island?" Enwil terus bertanya. Wu Heng berkata langsung, "Baiklah, Wei, Minnie, tolong tinggalkan kamar dan tunggu aku di pintu." "Oh, Tuan yang baik." Keduanya mengangguk dan berjalan keluar. Di luar jendela kembali terang, dan kereta perlahan berhenti. Minnie melihat ke dalam melalui pintu mobil yang terbuka, mengangkat kakinya, dan didorong keluar oleh kekuatan tak terlihat. Mengenakan jubah biru bermotif emas, tubuhnya dihiasi hiasan mahal. Wu Heng mengambil rencana perjalanan dan berkata, "Setelah mengemudi, indramu akan hilang, jadi jangan takut. Duduk saja di samping dan tunggu sampai kamu sampai di sana." "Aku tidak bisa naik, sepertinya ada tembok di depanku." Minnie menoleh ke belakang. Wu Heng meraih tangan mereka, berjalan ke kereta, dan duduk di satu sisi. Keduanya mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Detik berikutnya, mereka menyelam ke dalam kehampaan. Tidak ada apapun di luar jendela, dan semua indera ketiga orang tersebut kecuali area penglihatannya menghilang. Pintu mobil tertutup dan mulai berjalan perlahan. Di kota Luntam, ada beberapa rumor tentang kereta hantu. Wu Heng membuka gerbang ketika tidak ada orang di sekitarnya dan mengirim 2 pelayan kerangka ke dunia lain. Minnie mencoba naik kereta dan langsung melangkah. Wu Heng mengangguk, "Jangan khawatir, tunggu saja aku." Underwhale juga berjalan. Mereka berdua jelas pernah mendengarnya. Klik gelombang. Naik kereta, cari jumlah penumpang di belakang rencana perjalanan, dan tulis 2. Wu Heng berdiri di dalam dan melambai. Wu Heng menyapa mereka berdua dan berjalan keluar kota bersama. "Saya tidak tahu sudah berapa lama." Setelah turun, kedua wanita itu berdiri di depan pintu menunggu. Tulis saja, Pulau Harta Karun, di rencana perjalanan.
Menurut deskripsi, topi konduktor, maksimal 2 orang dapat ditunjuk sebagai konduktor pendamping. Dengan kata lain, Anda tidak dapat mencapai Treasure Island secara langsung, tetapi akan berhenti di kota Netale. Di mata kedua wanita yang ketakutan, sebuah kereta hijau militer berhenti di depan mereka. Meninggalkan kota, Wu Heng mengeluarkan topi kondektur kereta dan menaruhnya di kepalanya. Kedua wanita itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, memeluk lengannya erat-erat. "Aku ikut," teriak Minnie. Underwhale juga bergumam, "Itu benar-benar ada. Mari kita lihat, bisakah kita naik?" kata Wu Heng. Segera setelah itu, terdengar suara klakson yang memekakkan telinga. "Kereta hantu," seru Minnie. Kereta tidak dapat mencapai kota tanpa catatan. Setelah mengisi nama, kereta akan tiba di stasiun terdekat. Di Wuhan tidak banyak penundaan. Setelah sekian lama, kereta akan langsung kembali ke stasiun asal. Begitulah cara kerjanya. Mereka bertiga tercengang, begitu cepat. Segera setelah itu, seorang pria dengan rambut pirang dan mata biru, diikat menjadi ekor kuda pendek di bagian belakang kepalanya, masuk. Wu Heng tertegun sejenak, tapi segera mengerti alasannya. Namun, setelah diisi, tinta aslinya langsung kabur dan nama kota Netale dibentuk kembali. Terdengar bunyi klik dan pintu mobil terbuka. Mata Minnie melebar dan mulutnya terus bergerak, dan Underwhale juga sedikit gugup. Saat naik kereta, saya melihat 3 orang di kejauhan dan langkah saya tiba-tiba terhenti. Jelas, dia tidak menyangka akan ada orang lain di sini, dan mereka masih bertiga. Kereta mulai bergerak, dan jendelanya kembali kosong. Pria itu melirik topi di kepala orang lain, lalu tersenyum dan bertingkah laku seperti bangsawan. Wu Heng juga melihat ke arah lawannya dan membuka sarung di pinggangnya. Dia tidak membawa petugas kerangka. Jadi dia gugup ketika seseorang tiba-tiba muncul. Tetapi melihat pihak lain bersikap ramah, dia tersenyum dan mengangguk. Pria pirang itu duduk tidak jauh dari situ, tubuhnya tegak dan matanya lurus. Wu Heng dan 3 orang lainnya juga tetap duduk dan berdiri, tenang dan waspada satu sama lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kereta berhenti lagi, dan plat gantung tua di pintu menunjukkan tulisan Celu. Ibu kota kerajaan Yeko. Pria pirang itu berdiri, tersenyum lagi pada beberapa orang, lalu turun dari kereta. Dia memang bukan orang biasa, dan identitasnya bahkan lebih istimewa dari yang diharapkan. Kereta mulai lagi. Bor keluar angkasa. Ketika muncul lagi, kereta tiba di kota Netale. Mereka bertiga turun dari mobil, dan langsung merasakan rasa lapar di perut mereka. Untung saja mereka berdua profesional, kalau tidak mereka semua akan pingsan karena kelaparan saat turun dari mobil. Wu Heng mengeluarkan makanan dari ring, duduk di bawah pohon dan memakannya dengan sederhana. Dibutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk datang dari kota Luntam. Lain kali Anda harus lebih berhati-hati. Jangan mati kelaparan di jalan karena indera Anda tidak bisa merasakan lapar dan waktu berubah. Aku hanya mengisi perutku. Ada konvoi lewat di pinggir jalan, dan mereka bertiga naik kereta dan memasuki kota Netale bersama-sama. Wow, gelombang. Menyenangkan sekali di sini. Seru Minnie di jalan seperti gadis kecil yang baru saja memasuki kota. Jalannya datar dan lebar, serta gedung-gedungnya tinggi dan bentuknya unik. Ini tidak sebanding dengan tempat seperti kota Urentam. Jalanan dipenuhi orang, dan kereta kuda mengangkut barang ke toko atau keluar kota. Di tengah kerumunan yang lewat, Anda juga dapat melihat kurcaci, dan manusia jangkung dengan telinga lancip. Sebelum masuk, saya khawatir penampilan kedua gadis itu akan menarik perhatian. Saat berjalan di jalan, tak seorang pun melirik ke arahku. Berjalan ke hotel yang didekorasi dengan baik. Dengan 4 koin perak, saya memesan suite. 1 ruang tamu dan 2 kamar tidur. Memeriksa ruangan sebentar, dan melanjutkan membawa Skull Crusher dan Fireblade keluar dari pintu batas. Keluar lagi. Wu Heng membawa kedua putrinya ke sebuah kedai minuman dan duduk di sudut.
Sambil mendengarkan penyair bermain piano dan bernyanyi, dia memanggil pelayan yang membawakan anggur. Saya masih belum tahu aturannya di sini. Pakaian pelayannya longgar dan dia bisa melihat area yang luas dan jurang bahkan ketika dia berdiri tegak. Tetapi dia tidak memasukkan koin perak itu ke kerah pihak lain, tetapi memberikannya langsung ke tangannya. Pelayan itu segera tersenyum dan berkata, "Tamu Nona, apa pesanan Anda?" "Izinkan saya menanyakan sesuatu." Pelayan itu membungkuk sedikit, seolah mendengarkan. "Bagian dalam pikiran Anda menjadi semakin menarik perhatian. Saya mendengar bahwa Pulau Harta Karun adalah wilayah bajak laut." Wu Heng bertanya. Pembantu itu mengangguk, "Bisa dibilang begitu. Ini pertama kalinya kamu ke sini, ceritakan padaku." Pelayan itu berpikir sejenak dan berkata, "Pulau Harta Karun awalnya ditempati oleh bajak laut, tapi sekarang disebut Pulau Harta Karun. Negara-negara telah memaafkan kelompok bajak laut, Occam, dan membentuk tatanan baru. Sekarang masing-masing negara telah memaafkan kelompok bajak laut, Occam, kelompok bajak laut, Occam, dan membentuk tatanan baru. Armada akan disuplai kembali ke sana. Mengampuni kelompok bajak laut. Yah, kudengar karena Occam mencapai level 18, dia diberi identitas. Sial, ini akan berhasil. Dengan kata lain, level kapten kelompok bajak laut ini terlalu tinggi, dan biaya untuk mengepung dan menekan mereka sulit diterima oleh semua kekuatan. Setelah berdiskusi, mereka langsung membebaskan pihak lain dari kesalahan. Mereka menjadikan Treasure Island sebagai milik pihak lain wilayah. Selama mereka tidak lagi merampok karavan. Terus terang, semuanya bergantung pada kekuatan. Saat Anda membuat pihak lain berpikir bahwa biaya untuk menyingkirkan Anda terlalu tinggi, mereka akan memilih pendekatan yang lebih bersahabat. Ini benar-benar kenyataan. Kalau begitu, tidak ada lagi bajak laut. Mini menganalisis. Ketika pelayan itu menoleh ke arah Mini, dia menegakkan tubuh sedikit dan sedikit mengencangkan pakaiannya. Tentu saja tidak, bajak laut lainnya masih ada, tetapi mereka tidak merajalela seperti sebelumnya. Wu Heng ingin terus bertanya, tetapi suara peminum yang menyapanya terdengar dari kejauhan. Pelayan itu membungkuk lagi kepada beberapa orang dan berbalik untuk menyambut tamu lainnya. Wu Heng dan yang lainnya juga mengerti apa yang ingin mereka tanyakan. Mulai makan. Setelah makan, beberapa orang keluar dari kedai. Saya bertanya kepada orang yang lewat tentang arah pelabuhan dan memanggil kereta untuk pergi ke pelabuhan. Dekat dengan pelabuhan, kerumunan orang semakin banyak. Dari kejauhan terlihat kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhan, dengan barisan orang yang hilir mudik antara kapal dan pantai sambil membawa berbagai perbekalan. Perdagangan selalu menjadi faktor penting penunjang perkembangan suatu kota. Biarkan kedua wanita itu memandangi laut. Lanjutkan berjalan menuju gedung di samping. Kantor manajemen kapal. Di dalam gedung, seorang pria paruh baya berkumis menundukkan kepala dan memainkan pena bulu di tangannya. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, "Ada apa? Bicaralah." Wu Heng mengeluarkan lambang wakil diakon dan meletakkannya di atas meja, "Atur kapal untuk pergi ke Pulau Harta Karun." Brengsek gelombang. Pria itu setengah mengutuk. Ketika dia melihat lambang itu, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Aku akan melihatnya." Lihatlah buku catatan di atas meja. Lalu dia berkata, "Besok siang, akan ada kapal dagang yang melewati Pulau Harta Karun. Jika tidak ada masalah, kamu bisa naik kapal ini." "Oke, ayo pesan kapal dagang untuk besok." Pria itu segera menuliskannya di buku catatannya dan pada saat yang sama berkata, "Saya akan mencatatnya di sini untuk Anda." Di pelabuhan ketiga, kapal dagang Noting Laden. "Apakah kamu tidak memerlukan tiket kapal atau semacamnya?" "Tidak perlu. Kamu hanya perlu naik kapal tepat waktu, dan ketika pihak lain menanyakan identitasmu, biarkan dia melihat lambangmu." "Oke, terima kasih." Pria itu memberi hormat dengan hormat, merupakan kehormatan bagi saya untuk menyelesaikan masalah Anda. Setelah memastikan waktu perjalanan untuk besok, Wu Heng dan yang lainnya langsung meninggalkan kantor pendaftaran.
Di sini ramai sekali. Ya, ini jauh lebih hidup daripada kota Luntam, dan tidak ada yang membuat masalah. Enyer menggema. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di waktu lain, jadi saya hanya berjalan-jalan di jalanan yang sibuk. Ada toko di kedua sisi, dan bisnisnya relatif bagus. Keluar dari toko pakaian dan masuk ke toko alat peraga sulap di seberangnya. Ada juga banyak orang di toko. Beberapa asisten toko menjamu pengusaha kaya yang berpakaian lebih cantik. Wu Heng berjalan mengitari toko dan melihat berbagai alat peraga sulap di dalam konter kaca. Barang mewah mempunyai definisi tersendiri di sini. Ini bukan hanya tentang aksesoris cantik atau pakaian dan tas. Sebaliknya, mereka diukir dengan berbagai sihir dan alat peraga ajaib dengan efek dan fungsi khusus. Token mengubah binatang menjadi teman gelang tanaman rambat kecantikan berdiri cincin kata-kata sumbang lampu menari. Wu Heng berjalan melewati satu demi satu. Dia melangkah mundur lagi dan matanya kembali tertuju pada cincin sebelumnya. Lingkaran kata-kata sumbang. Deskripsi, dalam waktu singkat, ucapkan serangkaian kutukan yang mengandung kekuatan magis pada target dengan gaya volley. Dijual seharga 470 koin perak. Sial gelombang. Alat peraga ajaib untuk memarahi. Betapa bersalahnya aku, karena memiliki efek ajaib yang terukir di cincin itu, khususnya untuk membantuku mengutuk orang lain. Tamu, alat ajaib ini dapat membantu Anda unggul dalam argumen. Anda bahkan tidak perlu merumuskan kata-kata Anda sendiri untuk unggul dalam argumen. Mari kita lihat dulu. Wu Heng mengalihkan pandangannya dan terus bertanya, apakah ada alat bantu serangan atau pertahanan? Tuan, tolong ikuti saya ke lantai 2. Petugas itu mengulurkan tangannya untuk membimbingnya dan membawanya ke lantai 2. Kota Urentam, Aula Istana Tuan Kota. Diakon Slater, sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Tuannya pergi lebih dulu dan tidak punya waktu untuk menunggumu datang. Wen Manxia menjelaskan dengan lembut. Slater, yang mengenakan pakaian cerdas, melihat sekeliling ke rumah Tuan Kota yang megah. Matanya masih penuh kejutan. Beberapa hari yang lalu, Wu Heng pergi menemuinya dan berbicara tentang perkembangan separuh kota dan bagaimana menangani masalah ini dengan Elno. Datanglah ke sini hari ini, seluruh kota adalah miliknya, dan dia bahkan menjadikan pembantunya sebagai penguasa kota. Dia telah mengumpulkan informasi intelijen selama bertahun-tahun di pembisik rahasia. Belum pernah melihat hal luar biasa seperti ini. Selanjutnya, Wu Heng pergi lebih awal, menurut pendapatnya, seolah-olah itu disengaja. Slater mengangguk dan melanjutkan, Wu Heng mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa Anda akan bertanggung jawab di sini. Jika Anda tidak yakin tentang beberapa hal, Anda dapat bertanya kepada saya. Mengelola kota tidak sesederhana sebuah geng. Senyuman Wen Manxia tetap tidak berubah, jika perlu, saya secara alami akan bertanya kepada Diaken. Bagaimanapun, kami juga satu keluarga. Slater menyipitkan matanya dan menenangkan diri lagi, bagaimana dekorasi Manichet. Saya akan mengajak Diaken untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu diubah. Saya akan meminta seseorang segera melakukannya. Baiklah, ayo kita pergi dan melihatnya.